Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat Bawaslu. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngabuburit Pengawasan, yang mana pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali tempat ataupun majelis taklim yang mengadakan pengajian. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang hadir untuk menemani ngabuburit sahabat semua, yaitu kajian. Kajian apakah itu? Yaitu kajian buku terkait jalan panjang dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilihan 2024. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat Bawaslu yang beragama Muslim. Semoga puasa dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Tanpa panjang lebar, saya di sini sebagai host, saya Muhammad Fahrudin, dan akan ditemani oleh narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beliau adalah Bapak Muhammad Bayanulel. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya. Bagaimana puasanya, Pak? Apakah masih kuat? Alhamdulillah lancar. Harus kuat, Mas, kalau begini. Siap, Pak. Ya. Karena ini juga masih panjang talkshow-nya, kita akan membersamai sahabat-sahabat Bawaslu semua untuk 20 sampai 30 menit ke depan, membahas terkait dinamika pengawasan pemutahiran data pemilih pada pemilihan 2024. Kayaknya ini materi yang sangat berat sekali, Pak. Oh, karena dari pemilu ke pemilihan ataupun sebaliknya, pemutahiran daftar pemilih ini menjadi momok tersendiri untuk penyelenggara pemilu. Ya memang proses pemutakhiran data pemilih ini adalah merupakan tahapan yang terpanjang dari tahapan-tahapan yang lain. Jadi pemutakhiran data pemilih ini dimulai dari awal dan nanti sampai menjelang akhir sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Untuk proses pencermatannya sampai dengan situ. Maka sinkron dengan hal tersebut, kami dari Divisi P2H Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat se-Jawa Tengah kemarin sedikit banyak telah menggambarkan dalam bentuk buku yang ada di depan kita semua ini, yang tebalnya ada sekitar 408 halaman ini. Ini merupakan kisah dari jalan panjang proses pemutakhiran data pemilih. Terus Pak, saya sebelumnya mau tanya, terkait buku ini, apakah masyarakat umum bisa mengakses? Oh, bisa, Mas, bisa. Nanti kalau sahabat-sahabat Bawaslu pengen membaca buku ini, silahkan nanti bisa dibaca melalui link di bawah ini ya teman-teman ya. Nanti akan disertakan link di bawah ini. Bisa dibaca-baca untuk referensi terkait kepemiluan. Bisa juga nanti datang ke kantor kami di Bawaslu Kabupaten Rembang untuk membaca secara langsung buku ini. Boleh kok di fotokopi, boleh digandakan, boleh. Lanjut Pak, terkait data pemilih, selain banyak permasalahan, kita juga sering bentrok Pak. Ya, mohon maaf, bentrok dengan sesama penyelenggara terkait kevalitan data antar Bawaslu dengan KPU. Terus bagaimana cara Bawaslu menghadapi dinamika seperti itu, Pak? Oh ya, yang namanya proses pemutakhiran data pemilih ini memang cukup dinamis ya, Mas. Iya. Ya, karena mulai dari awal, dari turunnya DP4 yang terus kemudian dikelola oleh teman-teman KPU, untuk kemudian dilakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, yang mana masing-masing data tersebut harus betul-betul
terverifikasi dengan baik, ya, harus betul-betul hasil pencocokan dan penelitiannya itu betul-betul valid, ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada berkaitan dengan syarat-syarat seorang warga negara bisa menggunakan hak pilih atau menjadi pemilih dalam pemilu 2024. Itu ada ketentuan-ketentuannya, Mas, ada syarat-syaratnya. Maka dalam proses pemutakhiran data pemilih itu, ya, kita melakukan kerja pengawasan. Ya. Kenapa kok kita melakukan kerja pengawasan? Ya, ini karena mumpung bulan suci Ramadan, ya, jadi nyerempet sedikit. Karena yang bekerja itu manusia. Lah manusia itu ada dalilnya kan, al insanu mahalul khotok wa nisyan. Gitu ya, jadi, sahabat, ya. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Nah, kekhilafan atau kesalahan itu juga berpotensi dilakukan oleh teman-teman KPU beserta jajaran, termasuk Pantarlih, ya, petugas yang bertugas, ya, untuk mencocokkan dan meneliti tentang pemutakhiran data pemilih. Makanya kita kawal dan kita awasi ini. Nah, berkaca dari sejarah pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya, dalam proses pemutakhiran data pemilih ini memang dinamikanya luar biasa. Dari proses pencocokan dan penelitian, ada petugas yang pada saat melakukan pencocokan dan penelitian yang seharusnya itu turun keliling dari satu kakak ke kakak yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, ternyata ada yang ditemukan petugas tersebut tidak keliling. Istilahnya hanya coklit di atas meja. Hanya dipetani saja, karena mungkin merasa kenal, mungkin karena itu lingkungannya, jadi tidak didatangi ke rumahnya. Jadi hanya dikira-kira. Ya. Nah, kasus seperti itu berpotensi terjadi. Dan pada pemilu kemarin ternyata ada temuan yang seperti itu. Pemilihan, Pak? Ya, pemilihan juga sama. Oh, sama. Berarti dua-duanya, baik itu pemilu dan pemilihan, kita menemukan. Iya, ada kasus potensi. Ada beberapa kasus pemutakhiran data pemilih itu tidak sesuai dengan prosedur. Ada pemilih yang hanya ketika datang, yang seharusnya itu mencocokkan dan meneliti betul data pemilih yang ada, tapi datang itu hanya nempel stiker saja. Ada yang datang, ya, terus kemudian tidak melakukan pencocokan dan penelitian, ya, atau tidak lengkap lah prosedur kinerjanya itu tidak sesuai. Hanya datang, terus kemudian memberikan informasi kepada pemilih bahwa nanti akan ada pemilu, Bapak sudah kami data, tapi tidak disesuaikan data yang ada di KK, ya, dengan data yang dibawa oleh Pantarlih. Ya. Nah, ini kan kemudian berpotensi menjadi data yang rancu. Ya. Atau kalau semisal ada pemilih baru yang belum masuk data yang dibawa oleh Pantarlih tersebut, kan berpotensi pemilih baru yang seharusnya bisa memilih akhirnya tidak bisa memilih karena belum terdata, seperti itu, Mas. Kalau hanya seperti itu, maka harus dilakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur yang ada. Padahal maka yang kita kawal itu. Padahal yang namanya coklit itu adalah penyandingan data, ya, Pak. Iya. Antara administrasi penduduk dengan data yang dimiliki oleh KPU. Ya, betul. Dengan dinamika itu, Pak, apakah Bawaslu Kabupaten Rembang khususnya memiliki metode pengawasan yang bisa mengena dengan kasus seperti itu, Pak? Oh ya, tentunya iya, Mas. Kita sebelum melakukan tugas pengawasan, kita sudah memetakan potensi kerawanan yang akan terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, potensi-potensi kerawanan yang sudah kita petakan tadi, terus kemudian
selanjutnya kita menyusun langkah strategis atau metode pengawasan yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan 3 metode, Mas. Iya. Apa itu, Pak? Ada metode pengawasan secara langsung, ada metode pengawasan melekat, ada metode pengawasan uji petik. Ya. 3 metode tersebut setelah melakukan kajian pasca pemetaan kerawanan, kami pikir itu sangat efektif dan efisien dalam menunjang kerja-kerja pengawasan yang tentunya akan sangat membantu masyarakat agar masyarakat betul-betul bisa menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu ataupun pada pemilihan 2024. Terus sudah terlalu kemarin. Untuk penjelasan metodenya Pak, 3 tadi Pak, bagaimana Pak itu? Oh ya, yang pertama tadi ada metode pengawasan langsung, ya. Jadi metode pengawasan langsung ini kami Bawaslu Kabupaten Rembang ini melakukan pengawasan secara langsung, ya, terhadap proses pemutakhiran data pemilih, ya. Kami ikut turun ke lapangan, ya, dalam rangka kaitannya pencocokan dan penelitian data pemilih, utamanya kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Rembang. Terus kemudian ada metode pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini kami lakukan dengan melibatkan badan ad hoc kami yang ada di tingkat Panwascam ataupun PKD, atau yang tempel melekat seterusnya itu di pengawas TPS, di PKD, Mas. PKD, di tingkat desa, PKD, Mas. okay. Ya. Okay. Nah, ini menjadi sebuah dinamika yang luar biasa karena jumlah PKD yang hanya 1 dalam setiap desa ataupun kelurahan itu berbanding, ya, dengan jumlah petugas Pantarlih yang jumlahnya masing-masing per TPS rata-rata ada 1. Nah, tentunya selain melakukan kerja pengawasan melekat yang dilakukan oleh PKD tadi, ya, karena jumlahnya terbatas, tentu PKD tidak bisa mengawal satu-satu Pantarlih yang ada. Betul. Ya. Maka ada metode berikutnya yaitu uji petik, di mana kami melakukan sampling terhadap data pemilih yang memang sudah tercoklit, yang katanya menurut Pantarlih itu sudah tercoklit seperti itu. Nah, maka kita melakukan uji petik, mengambil sampel. Ya, per hari kemarin kami sampaikan kepada teman-teman PKD untuk uji petik ini dilakukan per hari paling tidak 10 rumah. Nah, 10 rumah itu berarti kalau yang 1 rumah ini ada 2 kakak atau 3 kakak, berarti kalau yang lainnya masing-masing 1 kakak, berarti minimal sehari uji petiknya sudah 13 kakak. Pokoknya minimal 10 rumah. Ya, nah, di dalam 10 rumah itu bisa 2 kakak, bisa 3 kakak, bisa jadi juga ada yang 1 rumah 1 kakak seperti itu. Berarti patokannya kakak ya Pak, enggak rumah gitu? Ya, patokannya rumah, cuma nanti patokan untuk uji petiknya rumah. Kalau patokannya kakak, nanti semisal yang 1 rumah ini ada 3 kakak, berarti kan semakin sedikit. Oh iya. Uji petik yang dilakukan oleh teman-teman PKD. Nah, ini gunanya apa? Melakukan uji petik untuk menyisir potensi-potensi kesalahan yang dilakukan oleh petugas Pantarlih tadi. Seperti itu, Mas. Kira-kira begitu. Sangat panjang sekali tadi penjelasannya dari Pak Bayan. Bagaimana kita membayangkan jajaran pengawas melakukan pengawasan dengan begitu banyak hal-hal yang perlu diawasi dengan keterbatasan personil yang kita miliki. Terus Pak, dari hasil pengawasan tersebut, adakah temuan-temuan yang ditemukan oleh baik itu PKD ataupun Panwascam, Pak? Ada, Mas. Temuannya banyak sekali ya.
Terutama kemarin saat kita mengirimkan sarper serempak ya. Iya. Sarper tahap pertama itu ada sekitar 868 temuan dengan macam-macam. Itu tahapan apa Pak itu Pak? Pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, pada saat pencocokan dan penelitian. Ya. Coklit saja sudah 868. Karena banyak proses coklit yang cacat prosedur, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Kalau boleh tahu Pak, apa Pak contohnya Pak? Kesalahan prosedur atau tidak sesuai dengan mekanismenya? Ya, ada tadi yang sudah kita sampaikan di awal tadi, coklit di atas meja, terus kemudian pantarlih tidak mendatangi rumah pemilih, pantarlih ternyata tidak menempel stiker pada rumah yang sudah dicoklit, terus kemudian ada potensi pemilih baru yang belum terdata, ada lagi pemilih yang harusnya memenuhi syarat ya, tapi ternyata belum masuk ya. Ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar ya. Setelah kita lakukan koordinasi dengan melalui jajaran ad hoc kami dengan petugas pantarlih, ternyata kejadian atau kasus-kasus tersebut masih muncul. Terus ada juga yang secara geografis ternyata jaraknya ini antara jarak TPS dengan jarak tempat tinggal pemilih itu sangat jauh Mas. Ada Pak itu Pak? Ada itu. Kalau boleh tahu di mana Pak? Itu di Kecamatan Bulu. Ya, terjadi seperti itu. Terus kemudian kita lakukan saran perbaikan kepada teman-teman sebelah ya, jajaran KPU. Ya, akhirnya tempatnya ini dirubah Mas. Terus kemudian ada juga TPS yang setelah proses pencocokan dan penelitian ini didapati karena tadi ada pemilih baru yang masuk itu, akhirnya jumlah TPS-nya ini hampir penuh ya. Atau bahkan ada yang sudah penuh kayak di Gunung ini. Nah, akhirnya kita lakukan saran perbaikan untuk dimekarkan, ditambah lagi TPS-nya. Nah, itu terus ya. Kita ketika melakukan proses uji petik itu banyak menemukan temuan-temuan. Bahkan menjelang akhir ya, tahapan pencocokan dan penelitian ya, itu ternyata masih ada pemilih yang belum tercoklit. Nah, makanya kerja pengawasan itu sangat penting ya. Adanya pengawas pemilu, adanya Bawaslu itu sangat penting. Seperti itu Mas. Gitu ya teman-teman. Bawaslu adalah pengawal demokrasi di Indonesia, sehingga perlu adanya Bawaslu karena banyak sekali memang prosedur-prosedur dalam penyusunan daftar pemilih yang memang tidak sesuai, sehingga Bawaslu yang mengoreksi kinerja dari jajaran teknis tersebut. Oke, lanjut Pak. Selain dari kinerja pengawasan tadi Pak, apakah ada kendala lain Pak yang dialami oleh terutama untuk pengawas desa? Entah itu banyak sekali form-form yang harus diisi atau yang lainnya Pak? Oh ya, adapun kendala-kendala banyak ya, termasuk tadi dari jumlah SDM ya, kita sangat terbatas ya, berbanding terbalik dengan teman-teman di penyelenggara teknis ya. Teman-teman di penyelenggara teknis di KPU itu badan ad hoc-nya dibanding dengan Bawaslu itu jumlahnya berbanding terbalik Mas. Contoh kita PKD masing-masing desa atau kelurahan kita cuma satu. Terus di teman-teman KPU untuk badan ad hoc KPU, PPS, ini masing-masing desa atau kelurahan mereka punya 3 personel, itu masih dibantu oleh sekretariat. Ya. Turunannya lagi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, mereka memiliki petugas pantarlih. Ya. Kita tidak, kita hanya PKD. Dalam ujung tombak mengawal data pemilih kita itu ada PKD di situ, hanya ada PKD. Makanya ini termasuk menjadi sebuah tantangan tersendiri
Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Ada beberapa upaya-upaya yang memang terus kita maksimalkan, termasuk kita menggandeng masyarakat. Nah, itu Pak yang perlu dalam melakukan kerja pengawasan. Ya, kita mengajak masyarakat agar masyarakat itu terlibat menjadi pengawas partisipatif. Kita juga selain melakukan pengawasan, kita juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mempunyai kesadaran bahwa tanggung jawab mengawasi itu bukan hanya sekedar tanggung jawab Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu, tapi masyarakat juga tentunya mempunyai peranan untuk bisa berkontribusi ikut mengawal jalannya demokrasi. Apalagi tahapan pemutakhiran data pemilih ini menurut kami itu adalah tahapan yang sangat urgent, tahapan yang sangat penting sekali karena nanti akan berimbas dan berefek, berakibat pada tahapan-tahapan berikutnya. Betul. Termasuk dalam penyusunan logistik. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilu ataupun pemilihan itu juga bergantung pada hasil pemutakhiran data pemilih. Jadi nanti jumlahnya ya berapa untuk kebutuhan logistiknya, termasuk nanti akan juga berimbas ya pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Kalau datanya tidak valid nanti bisa kacau Mas ya pemilu itu. Gitu. Balik lagi ke pemilih partisipatif Pak. Terkait pemilih partisipatif Pak, ketika masyarakat menemukan yang sekiranya ini wah ini salah nih, oh prosedur ini salah, bagaimana mereka untuk melaporkan ke Bawaslu, bisa langsung kemana atau ada alurnya Pak? Oh ya, kalau masyarakat yang pengen menyampaikan keluh kesahnya ya terhadap atau hasil pengawasan masyarakat terhadap proses tahapan yang berlangsung, kemarin juga sudah kita sampaikan, kita membuka beberapa posko aduan ya. Posko aduan itu kita buka di masing-masing kecamatan, yaitu di masing-masing kantor sekretariat Panwascam, itu kita buka di situ. Termasuk juga kita buka di rumah-rumah anggota Bawaslu atau rumah-rumah badan ad hoc ya. Jadi ketika memang masyarakat pengen menyampaikan aduan bisa langsung menemui kita ya. Terus kemudian nanti akan kita proses atau datang langsung ke kantor kita ya, di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Atau juga bisa juga mengirimkan aduan melalui nomor yang sudah tertera ya di sini ya. Ini adalah nomor aduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau menyampaikan keluh kesah terhadap jalannya pemilu atau pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Oke Pak, terakhir Pak. Ya. Untuk bisa menjadi pengawas partisipatif Pak, untuk bisa menjadi bagian dari Bawaslu melalui pengawas partisipatif, apa yang harus dilakukan masyarakat Pak biar bisa menjadi pengawas partisipatif? Ya, masyarakat cukup aktif saja dan merespon terhadap proses jalannya pemilu. Yang sekiranya ada yang tidak sesuai, kurang keluar dari jalur, langsung laporkan saja kepada kami ke Bawaslu. Langkah sederhana tersebut itu menandakan bahwa masyarakat itu sudah aktif menjadi pengawas partisipatif. Terus kemudian proses selanjutnya akan kita tindak lanjuti. Kami Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan soswatip, sosialisasi pengawasan partisipatif. Ya, tentunya soswatip ini kita selenggarakan salah satu tujuannya untuk mengajak masyarakat agar mau menjadi pengawas partisipatif. Kita menggandeng mahasiswa, ya, kita menggandeng para pelajar yang notabene juga pemilih pemula. Kita juga menggandeng beberapa komunitas-komunitas. Beberapa di antaranya ada komunitas disabilitas, terus kemudian komunitas kaum marginal, terus kemudian
kami juga menggandeng beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan, terus kemudian organisasi kepemudaan ya, untuk ikut serta berproses dalam mengawal demokrasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami sangat menyadari bahwa secara jumlah SDM, jumlah kami ini sangat terbatas. Kita di kabupaten itu hanya berjumlah 5 orang, anggota Bawaslu 5 orang, dibantu dengan anggota kesekretariatan. Terus kemudian kemarin pada saat proses tahapan itu, di tingkat kecamatan kita dibantu badan ad hoc, ada Panwascam yang berjumlah hanya 3 orang, dibantu kesekretariatan. Terus kemudian di tingkat desa atau kelurahan kita cuma punya satu desa satu. Bayangkan ya, satu desa satu untuk mengawasi seluruh proses tahapan yang harus kita lalui. Makanya kami menyadari jumlah kami terbatas, maka kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari kami, yaitu menjadi pengawas partisipatif. Ngomong-ngomong Pak, ini kan tahapan sudah usai ya Pak? Ya. Terus selama masa tidak ada tahapan atau non tahapan ini Pak, apa kegiatan Bawaslu Pak? Ya tentunya kegiatan Bawaslu diantaranya yaitu ya kayak semacam podcast ini Mas ya. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia ya, kita juga mengadakan kegiatan mulia ya, termasuk podcast ini ya. Ini mengedukasi masyarakat. Iya. Kita melakukan proses edukasi terhadap tahapan-tahapan. Nah, kalau di sini kita kan tadi fokusnya kepada tahapan pemutakhiran data pemilih. Nanti besok kita juga akan melakukan podcast lagi. Tentunya dengan bahasan yang berbeda, yang berkaitan dengan tahapan-tahapan baik pemilu ataupun pemilihan. Mungkin nanti di divisi HPS, ya, hukum penyelesaian sengketa, akan membahas persoalan-persoalan hukum dan penyelesaian sengketa yang terjadi di pemilu ataupun pemilihan. Nanti di bidang di divisi PP Datin, ya, nanti akan membahas tentang proses penanganan pelanggaran, ya. Terus kemudian termasuk data-data informasi yang perlu kita publish kepada masyarakat. Terus nanti di divisi SDM juga nanti akan membahas seputar SDM di Bawaslu, isinya apa saja, termasuk proses-proses rekrutmen badan ad hoc dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian manajemen yang mungkin nanti pada tahapan-tahapan yang kira-kira membutuhkan suatu heroisme yang dilakukan oleh teman-teman pengawasan juga nanti akan kita bahas juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat pada hari-hari berikutnya. Jadi walaupun tahapan pemilu ataupun pemilihan sudah selesai, pekerjaan kita ini masih sangat banyak Mas. Ini baru dari sisi edukasi kepada masyarakat. Nanti kita juga masih melakukan proses kerjasama dengan beberapa pihak tentunya untuk mengawal demokrasi ini, karena walaupun tahapannya sudah selesai tapi demokrasi kita kan belum selesai Mas. Ya. Maka kita akan terus mengajak masyarakat dengan melakukan kegiatan soswatif, sosialisasi pengawasan partisipatif, menyadarkan masyarakat melalui berbagai forum, termasuk kita akan masuk ke forum-forum warga, ya, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pemilu 2024, pemilihan 2024, apa yang harus kita evaluasi bersama. Misalkan terjadi potensi-potensi pelanggaran, maka itu kita evaluasi, kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengerti bahwa ada dugaan pelanggaran begini, ada kesalahan begini, ada hal yang keliru begini. Masyarakat kita kasih tahu, kita edukasi supaya nanti ke depannya masyarakat juga bisa ikut mengawal dan sama-sama mengevaluasi sehingga nanti di pemilu berikutnya 2029 itu tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Gitu ya Pak? Ya.
Begitu sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, ngabuburit pada sore hari ini. Semoga tayangan tadi bisa mengedukasi sahabat-sahabat semua terkait dinamika yang ada di Rembang dalam pemilihan serentak 2024. Saya selaku host pada acara sore hari ini beserta narasumber pada acara sore hari ini mengucapkan permintaan maaf atas segala kesalahan kata yang telah terucap. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat Bawaslu semua dan mengucapkan selamat berbuka puasa untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.